Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di tempat Otis, para brigadir sedang merayakan pesta karena akhirnya mereka bisa pulang setelah deklarasi diumumkan. Otis tak menyangka jika ia juga akan mendapatkan penghargaan atas pencapaian Adrian, jadi ia juga tidak sabar akan mendapatkan apa. Para brigadir lainnya juga berterima kasih karena ada yang keluarganya jadi naik dan ada juga yang mendapatkan posisi sebagai penerus keluarga. Mereka sangat berterima kasih pada Adrian dan ingin Adrian bertamu ke keluarga mereka karena mereka akan menyambutnya dengan senang. Adrian mengatakan semua ini berkat Komandan Otis karena memberikannya kepercayaan dan dukungan. Lalu Otis mengatakan jika Adrian masih menjadi pria yang rendah hati. Otis dengan wajah cukup sedih mengatakan jika perang ini bisa berlangsung lebih lama, maka itu akan menguntungkan Adrian. Adrian tak tahu maksudnya dan Otis menjelaskan jika perang masih berlanjut, Adrian bisa menjadi tuan besar, tapi karena sudah berakhir, maka penghargaannya terbatas padanya. Adrian paham maksudnya karena ada perbedaan antara mewarisi gelar dan mendapatkan gelar dari kerja keras. Karena tak peduli seberapa pangkat yang didapatkan, gelar bangsawan tidak akan bisa diwariskan. Otis sangat menyayangkan karena Adrian memiliki banyak potensi, tapi tidak memiliki lingkungan yang bisa membuatnya berkembang. Beberapa brigadir juga merasa apa yang dikatakan Komandan Otis itu benar. Otis kemudian menyinggung jika Adrian bisa bertunangan dengan keluarganya karena ia memiliki seorang putri dan ia bisa membuatnya menjadi nyata. Adrian tentunya terkejut karena Otis tiba-tiba menyinggung pernikahan dan ia mengatakan jika ia akan mempertimbangkannya. Otis senang karena Adrian mau mempertimbangkan pertunangannya dengan anaknya, tapi Adrian berpikir jika rumornya anak Otis disebut sebagai seorang mania. Adrian rasa jika itu bukan urusannya sekarang karena ia memiliki sesuatu yang harus ia utamakan. Adrian tak sabar karena ia akhirnya bisa segera pulang setelah pertemuan kali ini. Adrian rasa jika Cedric dan Anna akan terkejut karena ia sudah mempersiapkan kejutan yang takkan mereka duga. Setelah akhir perang melawan kerajaan Croissant, pasukan tentara provinsi dibubarkan. Adrian juga mendapatkan beberapa salam dari para bangsawan yang menantikan kehadiran Adrian untuk mengunjungi keluarga mereka. Setelah acara pembubaran itu, Adrian bersama dengan pasukannya pergi menggunakan kapal Leviathan untuk kembali ke keluarga Lawrence. Adrian merasa capek sekali karena belakangan ini sangat sibuk. Terlebih, ia harus naik level gila-gilaan di dalam game setiap kali ia memiliki waktu bersantai. Karena untuk menantang quest lantai 8, Adrian diharuskan untuk mencapai level 250. Tapi setelah 10 hari berlalu, Adrian hanya bisa naik 2 level. Adrian memang merasa jika kemampuan bertarung mereka meningkat sejak melawan Pascal, tapi levelingnya sepertinya tidak ada artinya. Semakin tinggi level Adrian, XP musuh juga bertambah, tapi itu masih mustahil untuk naik 1 level dalam sehari seperti sebelumnya. Adrian rasa ada masalah untuk partinya karena seharusnya untuk melawan naga di belakangnya dibutuhkan setidaknya 5 orang. Namun Adrian tidak ingin berbagi warisan Lucas, jadi ia memutuskan untuk naik level secara perlahan karena ia pasti akan mencapai level maksimal. Adrian rasa jika ini harusnya jadi pembelajaran baginya untuk menambah pengalaman bertempur yang sulit. Adrian mengajak Archia untuk pergi, namun sepertinya Archia tidak merespon Adrian dan terdiam seperti patung. Elang hitam kemudian datang ke Adrian sambil menunjukkan kekhawatirannya pada Adrian yang sedang mengajak Archia berbicara.
Adrian kemudian sadar jika Archia pasti sedang mengatasi sesuatu di luar sana sehingga tidak bisa mengajaknya bicara. Adrian memutuskan untuk langsung lockout dan mengecek sendiri apa yang sedang Archia lakukan. Rupanya, Archia sedang sibuk menghalangi serangan assassin yang tampaknya mengincar Adrian yang sedang lengah. Adrian kemudian mengeluarkan sihir perisai dari cincinnya yang sebelumnya diberikan oleh ayahnya. Setelah Adrian berhasil mengaktifkan sihir perlindungan, assassin itu seperti berusaha menghilang lagi dari pandangan Adrian. Archia melaporkan jika assassin yang menargetkan mereka adalah assassin yang sama seperti terakhir kali mereka menyingkirkan mereka. Adrian menanyakan sejak kapan assassin memakai Forge Sword, tapi Archia tidak tahu karena mereka juga menggunakan Forge Armor dan berjumlah 3 orang. Adrian rasa jika ini terlalu rapi mengingat ada 3 assassin yang bisa masuk ke kamarnya, dan Archia mengatakan jika Billiam sedang menghadapi serangan lainnya. Assassin itu sebenarnya memang memancing vanguard mereka, dan Billiam beserta pasukannya sedang melawan mereka. Adrian rasa cukup bagus karena mereka memiliki 5 vanguard, jadi harusnya tidak terlalu sulit. Namun sepertinya bahaya baru akan datang mengingat assassin sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Sekarang ini muncul monster baru yang dikirim assassin, yaitu Armored Golem yang berjumlah 6 untuk membunuh Adrian. Adrian rasa jika Anna sudah mengubah targetnya dari Perseus dan Billiam menjadi dirinya karena berpikir itu lebih mudah. Adrian kemudian memberikan Forge Sword pada Archia untuk segera menghabisi Armored Golem itu. Adrian sekarang memegang tongkat sihir Istro dan Archia pedang sihir Istro yang mereka dapatkan dari warisan Lucas. Monster itu kemudian mulai menyerang Adrian, tapi sayangnya Adrian merasa itu sangat menyedihkan karena mereka salah memilih lawan. Adrian kemudian menggunakan sihirnya Flame Blast yang sangat kuat untuk menghancurkan Armored Golem dalam sekali serang. Serangan Adrian sangat kuat sampai kapal Leviathan milik mereka sendiri tertembus oleh serangan Adrian. Adrian kemudian langsung terbang ke atas kapal dan melihat jika situasi kapal mereka sedang sangat kacau. Adrian mengajak Archia untuk segera bergerak dan memberi mereka semua pelajaran. Di samping itu, seorang assassin melaporkan pada kaptennya jika ada sesuatu yang tidak beres, dan kapten assassin rasa harusnya rencananya membunuh Adrian sudah selesai sekarang. Tak lama di depan kapten assassin, pasukannya beserta golem yang mereka bawa terkena serangan bombardir yang hampir meratakan pasukannya. Kapten assassin bertanya-tanya kenapa ada monster seperti ini di keluarga Lawrence. Monster yang dimaksud itu tidak lain adalah Adrian dan Archia yang sedang sibuk membantai pasukan assassin yang dibanggakannya.